Itu lain. Yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Oke teman-teman, kita sudah sampai. Ini kita ada di lokasi dekat dengan perkampungan. Jadi kali ini kita mau ngecek lagi ke lokasi. Sebetulnya laporannya tuh udah beberapa hari, cuman karena sekarang lagi musim kemarau, banyak warga juga yang memang berkegiatan di dekat-dekat pesawahan. Nih, jadi trek kita hari ini akan turun ke bawah, terus lagi-lagi naik perbukitan. Kita masuk kebun-kebun orang karena seperti biasa di sini lokasinya itu banyak perbukitan tapi ada pohon-pohon bambunya, teman-teman. Oke, siapa tahu kita bisa beruntung untuk menanggapi laporan kali ini. Ikuti terus sahabat alam dan elves aktif. Pak. Keluar lewat, Pak. Karena harus tinggal ayah nih keluar lewat dia. Hidung, Pak. Hah? Hidung apa kamu? Siapa kamu? Oh. Dimurungkan kali itu. Mau nanti Pak turun Pak. Wah, maka. Wah, punten.
Oke, kita masih nyari pohon bambu. Ini juga petani tuh lagi pada dari situ juga nanya-nanya. Nih lihat teman-teman, ada jamur kayak surabi coy. Patong. Lihat permukaan bawahnya. Ini sudah banyak dimakan sama hewan. Serangga tuh. Asli sih gak kuehnya. Tuh. Nih dalamnya kayak gini teman-teman. Basah. Tuh. Bener-bener kayak surabi sih ini tuh dalamnya. Atasnya kayak gini empuk banget. Unik banget nih jamur. Tuh. Nih. Ini makanan favorit saya kalau waktu kecil teman-teman. Tuh namanya lenca ayam. Dia hitam kayak gini. Kalau udah matang kayak gini rasanya itu manis. Tapi ada sedikit pahit-pahitnya juga. Ini lenca ayam. Oke teman-teman, kita dapat rezeki daripada sama tupai atau codot atau non careuh. Kita ambil aja nih, udah matang banget. Anjir, kok pada gitu. Kita break dulu coy. Oke, kita duduk dulu. Kita santai dulu. Ganasnya besar banget boy. Oke teman-teman, sudah kita buka. Sekarang tinggal kita belah. Lihat. Ini mah tinggal dicoel sambal. Nih. Tuh. Jadi yang matangnya itu bagian bawah ini nih. Coba kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya sempurna. Wah, apalagi ini kalau dicoel sambal rujak lebih mantep. Segar sumpah. Mereka di naliang. Itu lain. Tuh. Awas. Akhirnya keluar coy. Lihat teman-teman. Setelah barusan kita ngorek-ngorek di sini, karena saya curiga lihat di tengah-tengah kebun bambu ini ada daun-daun yang sepertinya memang itu secara sengaja ada di tengah-tengah itu tuh. Lihat coy.
Kayaknya dia keluar setelah tadi kita keliling-keliling di sini, nyolok-nyolok bagian bambunya. Dan lihat teman-teman, wow, ada yang berbeda dari matanya. Tapi yang jelas sepertinya ini merupakan jantan, karena kalau kita lihat ukurannya tidak terlalu besar. Lihat, dia waspada dan tidak terlalu agresif, karena kalau ngelihat dari matanya dia sedang beristirahat, dia sedang berganti kulit ataupun shading teman-teman. Wow, Bodasnya. men, ya matanya teli. Wow, wih, ada beberapa luka di bagian tubuhnya. Nih lihat, mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa ular ini tidak terlalu agresif. Bisa saja karena dia habis berantem. Apalagi sekarang tuh lagi musim-musimnya ular king cobra kawin teman-teman, musim kawin. Kemungkinan ini bisa ada beberapa faktor, bisa karena dia sedang kawin sama betinanya. Karena untuk betina king cobra lebih besar daripada jantan. Terus bisa juga karena biawak ataupun hewan-hewan predator lainnya coy. Wow, asli sedot matanya bodas gitu teli. Oke, kita coba lebih dekat lagi. Kota pasam petem. Nih lihat teman-teman. Jadi bagian kelopak matanya warnanya warna putih kayak gini, dan kalau dari depan sebelah sini bagian dadanya itu kayak ada semacam bekas luka, gigitan juga kayaknya itu tuh bekas predatornya tuh. Tuh lihat matanya, dan nih lukanya ada di bawah. Anjir, terus calangap gitu Tiali. Men, dia terus mengeluarkan suara. Ini segini tuh belum agresif teman-teman, karena kalau misalnya matanya itu normal, nggak putih kayak gini, pasti dia lebih agresif teman-teman. Oh, yang tadi saya maksud luka di bagian tubuhnya, yang bagian gitu. Kecil-kecil, tapi tetap saja ular ini merupakan ular yang berbisa tinggi dan mematikan. Ini men. Oh, suaranya dapat dot. Anteng tapi nya. Wow. Jadi beruntungnya barusan itu pas di bagian bawah kita nanya langsung sama warga, pas banget kebun bambunya itu ada di atas sawah beliau teman-teman. Makanya langsung ditunjukin ke sini. Katanya ular yang menetapnya itu di sini. Nih, ini bekas orang ngambil bambu. Tuh. Jadi kalau di sini tuh kan suka ada orang-orang yang ngambil bambu terus ngambilin kayu lah dari hutan. Ketika ngambil bambu-bambu ini buat jadi kayu bakar. Di sini warganya itu ketakutan karena ini ada penghuninya di gundukan bambu ini nih, jelas coy. Dan feeling saya kalau ngelihat di sekitar sini, ini kan masih banyak kebun-kebun bambu teman-teman. Pasti masih ada beberapa ular jenis king cobra lainnya yang kemungkinan bersarang di sini. Tuh, lihat, itu warga yang tadi tuh di bawah tuh, kelihatan tuh, hijau beradot. Paurnya ada anak kecil juga teman-teman. Tuh. Wah, sedih. Lihat, tubuhnya itu gak kelihatan. Yang kelihatannya itu hanya bagian kepalanya saja, berdiri tegak ke atas. Dia menyembunyikan bagian badannya di bawah-bawah daun
bambu ini teman-teman. Tuh, mundur lagi dia. Tuh, takut tadi udah isi ya yang itu. Berarti sayang lah dirinya. Yang uniknya dia terus mangap, tidak seperti king cobra yang biasanya teman-teman. Terus mengeluarkan suara juga. Keren banget. Jadi kadang-kadang saya juga suka dilema teman-teman, mau mengamankan ataupun ngerescue ular yang memang berada di habitat si ular itu sendiri, tapi manusianya juga yaitu berdampingan ataupun beraktivitas di lokasi ataupun sarang-sarang king cobra seperti ini ataupun ular-ular berbisa lainnya juga. Makanya kadang-kadang ketika saya mau ngerescue pun suka kasihan sama si ularnya, karena mengingat semakin hari semakin kesini semakin sedikit juga untuk habitat ataupun tempat tinggal si king cobra ini. Makanya kita tidak bisa menyalahkan 100% ketika ada ular yang berkonflik dengan manusia, karena habitatnya sendiri juga kita lah sendiri sebagai manusia yang merenggut habitat-habitat ataupun tempat tinggal mereka. Kalian bisa lihat sepanjang perjalanan tadi banyak pohon bambu, namun tetap saja di sekitarnya itu sudah digarap dan ditanami oleh tanaman-tanaman warga juga. Makanya si king cobra ini terkadang ditemukan di beberapa tempat yang memang apa ya teman-teman, banyak aktivitas manusianya juga. Dia bisa mencari makan, dia bisa juga mencari tempat tinggal. Inilah salah satu hal yang kadang-kadang membuat saya dilema ketika menanggapi beberapa laporan warga teman-teman. Karena jujur saja tempat untuk merilis ular-ular berbisa khususnya di tempat saya pribadi pun itu sangat sulit teman-teman. Karena tempatnya juga kita udah beberapa kali rilis ular-ular lainnya, karena sulit juga teman-teman. Ini mujigong kalian ngapain kayak bosan wae king cobra anjir. Oke teman-teman, saya bakalan coba tangkap dulu biar teman-teman juga lebih jeli dan lebih jelas ngelihat beberapa luka dan matanya yang putih yang tadi saya bilang. Nah, boy. Lihat, benar-benar matanya putih, kelihatan. Dan ini bekas lukanya tuh. Ya, ini kayaknya udah lama juga karena udah kering. Terus mana lagi? Oh ya, sekaligus kita cek taring buat teman-teman biar lebih jelas lagi. Wow, tenang sob. Langsung salah ngap boy. Nih. Aya. Tah. Ya. Tah. Ngeri coy. Nah. Dan ini segini tuh bisa tumbuh besar lagi. Kalian juga udah tahu kalau king cobra pasti ukurannya bisa lebih dari ini. Nih, kurang lebih ini ada 2 meter. Dan posisinya sepertinya ini merupakan jantannya teman-teman. Oke, kita amankan saja
nggak apa-apa. Kalaupun misalnya memang di sini banyak aktivitas manusia, daripada manusianya yang menjadi korban, kita jangan ambil resiko. Lebih baik kita amankan dia ke tempat yang lebih aman lagi. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.